Servus, kembali channel Holy Baget guys. Jadi kalau misalkan pertama kali kalian merantau atau khususnya lagi pindah ke suatu negara tertentu, khususnya kalau misalkan sekarang aku ceritain Jerman ya, pasti kalian perlu tempat tinggal dong. Iyalah, masa tidur jalanan. Nah, pastinya lagi kalian pasti harus cari tempat tinggal sendiri. Ya iyalah, masa tempat tinggalnya nyariin kita. Nah guys, tapi nih mungkin kalian pikir kalau misalnya namanya di Jerman itu pasti aman-aman aja, nggak ada yang namanya penipuan atau fraud dan scam dan semacam-macamnya. Tapi guys, sebenarnya yang kayak gitu-gituan tuh sebenarnya ada aja. Apa? Nah guys, jadi sekarang aku tuh pengen ceritain satu kejadian nyata kasus penipuan yang terjadi pas orang tuh lagi cari tempat tinggal di Jerman. Dan sebenarnya hal-hal penipuan kayak gini banyak banget yang terjadi mirip-mirip. Dan banyak juga terjadi di orang Indonesia, tapi mungkin bedanya ada yang ketipu dan ada yang enggak. Nah, makanya sekarang aku pengen ceritain supaya kita semua belajar dari satu cerita ini dan kita semua nggak kena tipu next time-nya. Oh ya guys, BTW yang kena tipu itu bukan aku, jadi sebut aja yang nipu itu namanya Vermieter. Vermieter itu sebenarnya bahasa Jerman artinya penyewa kamar, tapi ya udah sebut aja Vermieter biar gampang. Dan yang kena tipu bila sebut aja namanya Bambang lah ya. Nah, jadi tuh kejadian di Berlin. Jadi ceritanya si Bambang ini dia belum lama dapat email dari tempat dia cari kerja. Jadi abis cari kerja gitu dan akhirnya dia dapat keterima di Berlin. Dan tentunya kalau misalkan dia dapat di Berlin, dia mau ke Berlin harus dong cari tempat tinggal dong. Dia email ke beberapa orang yang pasang iklan di online gitu. Karena kan kalau misalkan dia lagi nggak di Jerman khususnya, paling gampang nyarinya ya lewat online gitu. Dia kirim-kirim email. Nah, jadi dia tuh dapat kerjanya. Pas dapat kerja, terus harus mulai dalam 2 minggu. Jadi dia lumayan waktunya lumayan singkat. Dan selain itu juga kalian bayangin juga di Jerman itu sebenarnya lebih cari kerja aja sebenarnya udah susah. Tapi cari tempat tinggal itu lebih susah lagi dibanding cari kerja. Terus kalian bayangin setelah dia kirim email ratusan email, tiba-tiba ada satu email yang ngejawab kayak gini nih. Jadi intinya itu si Vermieter kayak jawab, "Iya, kamarnya masih kosong. Coba kenalin sedikit dong tentang kamu. Umur, pekerjaan, asalnya dari mana, dan lain-lain, supaya kita bisa saling kenal dan jadi tahu juga cocok gak kalau tinggal bareng. Nanti foto-foto kamarnya kayak gimana, terus biayanya berapa, depositnya harus berapa, dan alamatnya bakal dikabarin lebih lanjut lagi." Nah guys, mungkin kalau misalkan kalian sekilas denger dari apa yang aku bilang, itu kalian bisa bilang itu masih arah positif. Tapi mungkin ada juga yang bilang kalau misalkan kalian baca emailnya, ini kayaknya scam nih, ini tulisannya kok bahasanya jelek dan pemilihan katanya juga agak aneh ya kadang-kadang. Tapi sekarang kalian coba bayangin kalian lagi namanya kepepet cari rumah, udah nggak banyak waktu lagi, terus nggak ada yang jawab email kalian selain orang ini misalnya. Abis itu juga penawarannya menarik banget. Abis itu kalian juga bayangin pokoknya akhirnya ada yang jawab lah. Bisa aja kondisinya dimana kalian nggak ada yang jawab gitu. Pasti kan kalian banyak yang mikir kayak mungkin dia bukan orang Jerman atau bukan orang apa gitu, jadi bahasanya juga nggak terlalu bagus. Atau mungkin kalian yang mikir mungkin dia pakai Google Translate lah, jadi ya bahasanya memang agak berantakan. Atau mungkin juga kalian pikir ya mungkin dia ketik buru-buru karena dia banyak email yang masuk. Kalian bayangin, nah singkat cerita akhirnya si Bambang ini ya dia jawab dong emailnya. Dia ceritain sedikit tentang profilnya, dia ceritain kenapa dia ke Berlin dan dia orang yang hobinya apa dan lain-lain. Dan selain itu dia juga kasih profil FB-nya supaya si orang itu, Vermieternya itu nggak kira fake. Jadi dia kasih profil Bambang Pamungkas, bukan ya? Nah terus gak lama setelah si Bambang jawab emailnya dia tuh dijawab lagi sama si Vermieternya ini. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang pengen baca, penasaran kayak apa jawabannya, kalian bisa pause terus baca dulu. Tapi intinya dia kayak jelasin berapa ukuran kamarnya, dia juga jelasin lokasi dari tempat tinggalnya itu kayak gimana, apa aja yang udah termasuk, apakah ada mebel yang udah termasuk kayak meja, kursi, internet, dan lain-lain, dan harganya berapa. Nah guys, cuman kalau misalkan kalian baca emailnya memang sebenarnya banyak pemilihan kata yang agak aneh. Dia memang jawabnya pakai bahasa Jerman ya, mungkin Jerman itu bukan mutar sprachnya dia. Tapi sekarang ada tambah satu poin lagi. Kayak bayangin si Vermieternya ini pasti dia kan banyak email yang masuk ke dia minta untuk dapat kamar, tapi kenapa dijawabnya kayak panjang banget. Ya sebenarnya jawab panjang itu positif ya, tapi kalau dipikir logika itu kayak kalau kalian lihat ini lebih panjang daripada yang kita expect gitu. Ya tapi mungkin sekali lagi kita bisa mikir oke, mungkin orang Jerman emang suka cerita aja ya. Jadi mungkin orang Jerman atau orang Eropa emang suka cerita aja, makanya jawabannya agak panjang. Nah jadi oke lah, di posisi ini si Bambang masih lanjutin lagi. Dia masih memutuskan untuk percaya sama kamarnya ini. Nah tapi karena si Bambang ada keraguan sedikit, dia kayak jawab, oke, sekarang boleh nggak mungkin si Vermieternya ini jelasin sedikit tentang profilnya dia, dan mungkin kalau bisa juga minta sosial medianya si Vermieternya ini supaya
lebih yakin lah ini bukan scam, bukan penipuan gitu ya. Nah, singkat cerita, si Vermeter ini jawab lagi, dia kayak cerita tentang profilnya, tentang dia, hobi dia apa, dia kerja di mana. Tapi dia tuh dia nggak kasih akun sosial media dia karena alasan dia sendiri tuh dia nggak banyak pegang HP. Dan di sini kayak si Bambang udah mulai lebih curiga lagi. Cuman oke, mungkin memang orang barat banyak yang memang dia nggak aktif di sosial media, masih bisa diterima. Tapi satu hal yang mencurigakan, kalau misalkan kalian baca email jawabannya ini, salah satunya dia ada bilang bahwa dia adalah half German dan half UK. Dimana pasti kita jadi berpikir, loh kok masa half German half UK, dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, dia bahasa Jerman yang nggak terlalu bagus. Tapi si Bambang ini masih kayak mikir, ya memang aneh sih, cuman masa kita nggak percaya gara-gara bahasa dia nggak bagus itu. Kan sebenarnya bahasa nggak bagus mungkin aja terjadi di beberapa orang, mungkin aja dia besarnya misalkan dia besar di Spanyol, dia jadi banyakan bahasa Spanyol, kita nggak pernah tahu. Nah, akhirnya si Bambang dengan 50% kecurigaan dan 50% harapan, dia jawab lagi emailnya kayak setelah dia lihat jawaban si Vermeter ini, kayaknya kita bakal cocok nih buat tinggal bareng. Nah, tapi di posisi ini boleh nggak aku kayak ngutus temen aku yang ada di Berlin buat ngecekin calon kamar aku nih, supaya bisa lihat, kurang lebih juga lihat dulu apakah kamarnya cocok juga buat aku gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, akhirnya si Vermeter jawab panjang. Vermeter tuh jawab lagi gini, intinya dia bilang kamarnya tuh sayangnya nggak bisa dikunjungin karena dia lagi kerja di Polandia. Menariknya lagi, di sini tuh dia lampuin juga tiket pesawat dari Warsaw ke Berlin, ada tanggalnya gitu supaya kayak buat mastiin si Vermeter ini tuh bakal ke Berlin nantinya. Dan dia juga kasih kopi pasportnya dia buat mastiin. Kopi pasportnya tuh kelihatan real banget. Cuman tetap aja nama si Vermeter ini kalau misalkan di Google, di internet tuh kayak nggak ada informasi yang meyakinkan. Jadi kayak sampai posisi ini si Bambang ini tuh tetap ada 50% harapan, 50% curiga gitu. Kayak mixing. Tapi karena mixing dan karena ada rasa tertekan waktu, pikirnya tuh udah mulai harus lebih hati-hati ya. Karena kalau misalnya orang ada tekanan, pasti pikirnya itu kadang-kadang kayak udah kurang baik lagi cara berpikirnya. Nah, akhirnya kan si Bambang pasti mikir dong, wah nih orang kalau di Warsaw bagaimana nanti kasih kuncinya dan lain-lain gitu. Akhirnya dia kayak jawab emailnya ke Vermeternya, dia bilang, ya boleh nggak tolong ceritain nanti kalau misalkan akhirnya aku jadi ambil kamarnya, step by stepnya tuh gimana. Nah, akhirnya si Vermeternya tuh kayak jawab, dia bilang, nanti prosesnya kayak gini. Pertamanya tanda tangan kontraknya, kita tanda tangan kontrak per online dulu. Nanti kalau misalkan udah beres, terus kamu transfer dana yang diperluin, yaitu adalah deposit dan biaya bulan pertamanya. Dan setelah semuanya udah beres, setelah aku terima uangnya dan kamu udah tanda tangan kontrak, nanti kunci kamarnya bakal aku kirimin per DHL ke alamat kamu sekarang. Jadi kalau misalkan kamu udah terbang ke Berlin, kamu langsung pegang kunci, langsung bisa masuk kamarnya. Nah, nanti setelah beberapa lama baru aku bakal nyusul pas sesuai tiket penerbangan dari Warsaw ke Berlin, aku bakal ke Berlin juga. Dan disinilah Bambang tuh udah mulai kehilangan kepercayaan, karena kalian bayangin aja, kalian disuruh transfer uang dulu, terus kalian gimana kalian bisa pastiin bahwa kuncinya itu pasti nyampe ke kita. Nah guys, untungnya di sini Bambang akhirnya kehilangan kepercayaan karena memang pas di Google lagi ternyata orang itu memang udah banyak menipu orang-orang lain dengan nama-nama yang berbeda. Cuman template email tuh mirip-mirip gitu. Nah guys, kalian bayangin kalau kayak gini kan kalian nggak bisa banyak dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian cari di online, biasa contohnya di WG Gesuh dan lain-lain, website-website itu mereka tuh cuman kayak jadi orang ketiga yang menghubungkan antara Vermeter ini dengan contohnya si Bambang ya. Jadi ya sebenarnya WG Gesuh tuh nggak bertanggung jawab sepenuhnya kalau misalnya kalian kena tipu. Makanya di posisi ini kalian harus hati-hati banget. Jangan pernah sampai namanya kalian transfer uang tiba-tiba tanpa kalian tahu kejelasannya kayak gimana. Kedua juga udah dilakuin si Bambang, kalau bisa kalian kayak cari temen buat kunjungin kamarnya itu dulu. Kalau misalnya kalian nggak punya temen nih di Jerman, coba kalian misalnya tulis di PPI, pasti kalau misalnya kalian bilang, wah aku udah ada calon kamar segini di sini dan udah tinggal pastiin doang ini bukan palsu, bukan penipuan, boleh nggak minta tolong kunjungin kamarnya? Aku yakin di PPI pasti banyak orang-orang yang baik yang bakal tolongin kalian juga. Nah guys, pokoknya kalian harus pastiin jangan sampai ditipu. Dan semoga kalian dari cerita ini bisa belajar banyak. BTW guys, minggu depan juga aku bakal post di Instagram tips-tips mencari tempat tinggal. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram aku supaya kalian tahu cari tempat tinggal itu baik yang gimana. Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat, kalian belajar supaya kalian jangan ditipu pas lagi cari tempat tinggal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.